Sahabat keluarga muslim, alhamdulillah kita kembali lagi di program Hal Ustadz. Ada pertanyaan, insya Allah ada jawabannya. Tadi kita sudah membahas di segmen yang pertama dengan Ustadz Taufik ya, terkait tentang merawat kuburan. Apakah ada batasannya atau enggak nih merawat kuburannya? Buat teman-teman yang ketinggalan pembahasan kita tadi, jangan khawatir, nanti bisa saksikan di channel YouTube Salam Televisi. Di segmen yang kedua ini, kita akan membahas tentang safar teman-teman, yang berpergian. Namun sebelum saya bacakan detailnya, saya ingin mengajak kembali untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli, agar kami bisa terus beroperasional untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Kemudian saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustadz dengan cara chat ke nomor WhatsApp 085296671046. Apabila antum semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut pandang agama, silahkan tanyakan langsung. Baik, di segmen yang kedua ini kita hubungi kembali Ustadz Taufik. Halo Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bolehkah perempuan safar tanpa mahram dengan tujuan menuntut ilmu? Mohon pencerahannya, Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ma'ala ma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang wanita, ya di antara bentuk penjagaannya di dalam Islam adalah Islam memperhatikan keadaannya agar dia tidak pergi sembarang tempat ya dengan bersendirian, karena dikhawatirkan karena dia lemah, dia akan diganggu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sehingga Islam melarang seorang wanita untuk bersafar sendirian. Bahkan untuk melaksanakan ibadah haji sekalipun, seorang wanita tidak diizinkan kecuali dengan mahramnya. Nah, begitu juga dengan menuntut ilmu. Maka setiap wanita yang hendak menuntut ilmu, maka dalam perjalanannya dia wajib didampingi oleh mahramnya. Kecuali mungkin dalam keadaan yang sangat darurat dan mungkin dengan jarak yang tidak terlalu jauh ya. Karena memang safar itu jaraknya kan sekitar 80-an kilometer sebagaimana yang pernah kita jelaskan sebelumnya. Jadi seandainya seorang wanita dia mau belajar nih di sebuah pesantren. Bagaimana jika pesantrennya tersebut menjaga para santrinya dengan membuat sebuah bangunan yang memperhatikan keadaan para santri di dalam, santri wanita di dalam. Seperti pondok-pondok pesantren, ya di sana ada suatu khusus tempat yang tidak boleh laki-laki masuk ke tempat tersebut. Ya, maka tidak mengapa wanita ya belajar atau menuntut ilmu di pondok-pondok seperti ini. Dengan syarat pondoknya memperhatikan keadaan para muslimah atau santri perempuan yang berada di pondok tersebut. Keamanannya, temboknya ya setidaknya harus diperhatikan. Kalaupun mungkin belum ada tembok, penjagaannya ada di sana satpam dan lain sebagainya sehingga menjamin keberadaan para santri wanita tadi. Adapun dalam perjalanan dia dari rumahnya menuju pesantren tadi, hendaklah itu didampingi oleh mahramnya. Hada wallahu ta'ala a'lam. Iya, syukran jazakallah khairan Ustadz Taufik atas penjelasan dan jawabannya, Masya Allah. Agama kita teman-teman, seperti disampaikan oleh Ustadz Taufik tadi, agama kita, agama Islam, itu melarang perempuan safar sendirian. Ya, berpergian jauh ya, safar ini berpergian jauh, bukan berpergian ke Simpang atau ke Pajak gitu ya. Berpergian jauh sendirian. Bahkan pergi haji sekalipun, jika dia tanpa mahram itu gak dibolehin teman-teman. Dilarang lah ya. Bukan berarti hajinya tidak sah, namun sebaiknya jangan sendirian gitu. Nah, tapi kalau seandainya ini tujuannya menuntut ilmu ya, maka dilihat dari tempatnya dulu. Apakah tempat tersebut, tempat dia menuntut ilmu itu memang bisa menjaga dirinya baik-baik. Misalnya dia menuntut ilmu itu memang mondok sifatnya. Dan ya pergi diantar sama keluarga, kemudian di tempat pesantren itu laki-laki dan perempuan terpisah tempatnya dan memang ditinggal di asrama yang baik, ada penjaganya, keamanannya baik, tidak mudah terlihat auratnya dan lain sebagainya. Kalau ini memang bisa terjaga, maka itu dibolehin teman-teman. Nah, artinya memang dalam proses atau koridor yang ketat, maka dalam beberapa faktor perempuan ini boleh safar dengan tujuan menuntut ilmu tadi ya. Dengan tujuan menuntut ilmu itu boleh, yang sifatnya itu benar-benar bisa ini ya melindungi
kenyamanan dan keamanan si perempuan tersebut. Nah ini Masya Allahnya Islam teman-teman. Memuliakan dan menjaga perempuan itu sebagaimana mestinya. Dan kalau seandainya perempuan yang benar-benar mengikuti aturan yang ditetapkan oleh agama kita, insya Allah Allah akan jaga dan Allah akan lindungi. Ya, wallahualam teman-teman, nanti akan kita lanjutkan di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di program Ustaz. Ustaz, bagaimana adab berkomunikasi dengan perempuan? Mohon pencerahan Ustaz.